Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Luwu akan melaksanakan praktik coaching pada modul demonstrasi kontekstual 2.3. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Sebagai observer yaitu saya sendiri, Wira Setiawan, dan yang menjadi coach adalah Haslinda, dan yang menjadi coachingnya adalah Pak Ilham. ya. Selamat menyaksikan video praktik coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wira. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, Bu ya, pada hari ini Ibu Linda akan melaksanakan coaching dengan siapa, Ibu? Pak Ilham. Pak Ilham. Nah, sebelum Ibu coaching, tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu terkait coaching Ibu nanti. Dan ada pun beberapa kegiatan. Tentunya yang pertama yaitu sebelum Ibu coaching, kita akan melaksanakan pra-observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Selanjutnya akan Ibu Linda kemudian akan melakukan coaching dengan coachingnya. Dan yang terakhir pasca observasi tentunya juga saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Linda terkait hasil coachingnya. Baik, Ya, Pak. baik Ibu. Seperti yang kita ketahui Bu ya, kompetensi inti coaching itu kan ada 3. Nah, yang pertama kan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini apa rubrik Ibu Linda dalam percakapan coachingnya nanti? Terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan, tentunya mengikuti alur percakapan coaching, yaitu alur Tirta, di mana alur Tirta ini meliputi yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana tindakan, kemudian yang keempat tanggung jawab. Iya, ya baik Bu ya. Tadi Ibu sudah kemukakan rubrik penilaiannya, ya itu mulai dari alur Tirta itu tersebut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya, Bu? Yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Bu ya? Iya Pak Wira. Kehadiran penuh. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi tadi Ibu kan sebutkan kehadiran penuh. Bisa Ibu kemukakan secara spesifik hal-hal yang ingin Ibu observasi pada kesempatan kali ini? Terkait kehadiran penuh, secara spesifiknya di sini adalah keterbukaan Pak Wira. Karena saya ini kan orangnya pendiam dan rada-rada pemalu. Makanya yang saya ingin kembangkan adalah sifat terbuka ini. Iya, ya sangat baik Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi itu kehadiran penuh karena Ibu sadar akan kekurangan Ibu sebagai coach, yaitu salah satunya adalah Ibu ini pendiam. Baik, yang terakhir ini Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya indikatornya adalah saya mampu memunculkan paradigma berpikir coaching. Iya. Jadi Ibu ingin memunculkan paradigma berpikir coaching Bu ya? Iya Pak. Ya, baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan atau tanyakan di sesi pra-observasi ini. Jadi silakan Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Ilham. Semoga lancar. Baik, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ilham sudah meluangkan waktunya pada siang ini. Ya Bu, sama-sama.
Eh, kita coaching sebentar ya, Pak Ilham. Ngomong-ngomong, Pak Ilham ingin membicarakan tentang apa nih? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Seperti ini Bu, sebenarnya saya ingin ngobrolin tentang masalah yang saya hadapi di kelas pada saat proses belajar mengajar, terutama pada saat jam-jam terakhir. Saya menjumpai Bu pada saat saya mengajar pada jam terakhir, banyak siswa saya yang tidur dan kayaknya tidak semangat belajar. Seperti itu Bu, masalahnya. Dan pada obrolan kita pada siang ini, saya ingin ada solusi dari apa yang saya alami tersebut. Baik Pak Ilham, jadi saya menangkap tadi bahwa murid-murid di kelas itu pada jam terakhir tidak antusias dalam pembelajaran. Iya Bu. Dan Pak Ilham ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Benar sekali Bu. Ya. Nah, karena ini percakapan singkat Pak Ilham, Iya. apa yang Pak Ilham ingin harapkan dari percakapan kita ini? Ya, terima kasih Bu. Seperti yang saya bahasakan tadi, saya ingin setelah kita bercakap-cakap atau ngobrol, saya bisa menemukan, saya bisa ada solusi dari apa yang saya hadapi, terutama pada saat saya menghadapi murid-murid saya pada saat jam terakhir, supaya dia tidak mengantuk lagi dan bisa semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas, terutama pada saat jam terakhir. Iya. Pak Ilham menginginkan bahwa pada saat jam pembelajaran terakhir ini murid-muridnya tetap antusias, tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran sampai pembelajarannya selesai. Seperti itu ya Pak? Benar sekali Bu. Iya. Kira-kira menurut Pak Ilham, penyebab murid-murid yang tidak semangat ini mengikuti proses pembelajaran di akhir pembelajaran ini apa sih? Kalau menurut saya Bu, yang saya rasakan selama ini dalam diri saya pada saat saya mengajar di kelas, terutama pada saat jam terakhir, mungkin model pembelajaran saya Bu agak sedikit monoton mungkin, dan juga model pembelajaran yang saya buat mungkin tidak bervariasi. Itu saja barangkali Bu. Dan sumber belajar yang saya gunakan juga tidak beragam, hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Barangkali itu penyebabnya Bu, sehingga anak-anak merasa bosan, sehingga pada jam terakhir juga tidur di dalam kelas. Seperti itu kayaknya Bu. Iya, baik. Nah, kalau boleh tahu, Pak Ilham selama ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Seperti yang saya utarakan tadi Bu, atau seperti yang saya ucapkan tadi Bu, selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan, buku bahasa Inggris kelas 12. Nah, selain dari buku bahasa Inggris kelas 12, ada tidak yang mungkin bisa dijadikan sumber belajar yang lain, Pak Ilham? Oke Bu, kira-kira menurut saya selain dari buku sumber belajar yang dari perpustakaan seperti buku bahasa Inggris kelas 12, ada yang bisa kayaknya yang sumber belajar lain-lain yang bisa saya gunakan, seperti saya bisa mendownload video-video yang ada di YouTube. Kemudian saya juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti TikTok. Juga bisa juga barangkali Bu, saya menggunakan mendownload materi-materi yang ada di blog. Kemudian yang lebih tren sekarang Bu,
pada saat saya menyusun bahan ajar, saya bisa menggunakan aplikasi Canva. Kayaknya menarik, Bu. Kalau saya menggunakan sumber belajar selain daripada buku bahasa Inggris tadi, Bu. Nah, betul sekali Pak Ilham. Saya juga yakin kalau Pak Ilham menggunakan berbagai macam sumber belajar yang lain seperti yang Pak Ilham sebutkan tadi, siswanya akan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Iya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya Pak Ilham. Iya, Bu. Jadi sekarang apa rencana Pak Ilham untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, Bu. Jadi rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, terutama pada saat saya mengajar pada jam terakhir, agar siswa saya tidak tidur lagi dan tetap semangat belajar pada saat saya mengajar. Tentunya saya ingin merancang model pembelajaran yang menarik dengan menggunakan berbagai macam sumber atau media seperti tadi saya bisa mendownload video-video yang ada di YouTube untuk saya jadikan sebagai sumber belajar. Kemudian pada saat saya menyusun RPP atau bahan ajar, saya bisa menggunakan aplikasi Canva sehingga actionnya nanti di kelas tidak seperti yang saya lihat pada saat saya mengajar di kelas. Siswa-siswa saya bisa kayaknya dengan cara seperti itu tidak tidur lagi dan tetap semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar terutama pada saat jam terakhir. Seperti itu kayaknya, Bu. Wah, mantap. Ya, Bu. Saya kira sudah luar biasa apa yang Pak Ilham akan rencanakan ke depan dan semoga bisa terwujud ya Pak Ilham. Semoga, Bu. Ya, itu yang saya harapkan. Kira-kira apa komitmen Pak Ilham terhadap rencana ini? Baik, Bu, jadi tentunya saya berkomitmen untuk selalu melakukan pembelajaran yang seperti itu tadi, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya tadi. Saya terus berkomitmen menggunakan sumber belajar yang beragam, tidak monoton. Kemudian setelah berhasil, tentunya apa yang saya lakukan itu akan saya terus lakukan pada saat saya mengajar di kelas. Tentu saya juga harus melakukan refleksi nanti apabila ada kekurangan atau hal-hal yang ingin ditambahkan pada saat saya mengajar, mungkin saya bisa merubah gaya saya pada saat saya membuat RPP dengan tetap berkomitmen tidak hanya menggunakan sumber belajar hanya satu seperti tadi buku sumber belajar buku bahasa Inggris saja, tetapi saya nantinya ke depan berkomitmen menggunakan sumber belajar yang lain. Dan saya juga melihat apalagi anak-anak sekarang sudah banyak yang menguasai IT. Jadi tentunya kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang baik dalam proses mengajar belajar di kelas, seperti aplikasi Canva, kayaknya lebih menarik, lebih menantang bagi siswa sehingga siswa tidak bosan dan antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Seperti itu kayaknya, Bu. Wah, saya kira sudah bagus sekali Pak Ilham. Dan saya sangat mendukung, mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Iya, Bu, amin. Wah, sayang sekali nih Pak Ilham, waktu kita hampir habis ini. Nah, di titik ini apa yang Pak Ilham bisa petik dari percakapan kita? Ya, Bu, terima kasih. Yang bisa saya petik dari percakapan kita pada kesempatan ini atau obrolan kita pada siang hari ini, setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu Linda, saya bisa ada terbayang ada solusi yang bisa saya temukan terutama pada saat saya mengajar di jam-jam terakhir. Mudah-mudahan solusi yang saya temukan ini berkat bantuan dari Bu Linda saya bisa aplikasikan di kelas dan tentunya saya berharap
dampaknya bisa berdampak positif kepada murid-murid saya di kelas nanti, terutama pada saat saya mengajar pada jam-jam terakhir. Seperti itu kayaknya, Bu. Baik, Pak Ilham. Nah, kira-kira kapan Pak Ilham akan melakukannya? Bagusnya barangkali, Bu, lebih cepat lebih bagus ya, kata Pak Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Iya. Ya, jadi mungkin saya bisa melakukannya atau saya bisa mengeksekusi pada pertemuan minggu depan. Baik, Pak Ilham. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mungkin kita bisa bertemu lagi ya. Siap, Bu, siap. Dan saya ingin mendengarkan bagaimana cerita kelanjutan dari Pak Ilham setelah melakukan rencananya tadi. Iya, Bu. Sebelumnya, Bu, saya juga ingin ucapkan terima kasih berkat bantuan obrolan dari Ibu menemani saya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya inginkan. Mudah-mudahan solusi tersebut bisa memecahkan masalah dari apa yang saya hadapi. Sekali lagi, Bu, terima kasih, Bu. Iya. Sampai ketemu di lain waktu ya Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Siap-siap selalu. Ya, baik Ibu Linda. Tadi saya sudah mengamati Ibu Linda melakukan coaching terhadap coachingnya. Sudah juga menurut saya itu coaching yang luar biasa menurut saya ya. Ibu melalui alur Tirta mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach mampu mengemukakan solusi dari permasalahannya. Nah, pada sesi pasca observasi ini tentunya saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Linda, yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi, Bu, sesuai dengan indikator yang Ibu sampaikan? Yang saya sudah lakukan adalah saya bersifat lebih terbuka untuk mengemukakan permasalahan yang saya hadapi sehingga potensi saya bisa lebih tergali dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Iya, betul, Bu. Tadi waktu saat Ibu melaksanakan praktek coaching, saya juga mengamati pada saat Ibu coaching itu di mana Ibu sudah menunjukkan kehadiran penuh bagi si coaching. Selanjutnya tadi juga saya amati Ibu juga sudah fokus untuk bersikap terbuka, sadar dan ingin tahu tentang coaching Ibu. Sehingga tadi saya perhatikan coaching Ibu itu sudah bisa bersikap terbuka mengemukakan permasalahan yang terjadi di kelasnya dan juga sudah mampu mengemukakan ide-idenya. Nah, yang selanjutnya kompetensi yang Ibu inginkan tadi itu juga sudah nampak ya, Bu ya. Mulai dari kehadiran penuh atau lebih spesifiknya yaitu pada poin keterbukaan. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait coaching Ibu tadi laksanakan dengan Pak Ilham? Yang saya ingin kembangkan ke depannya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi Ibu ingin mengajukan pertanyaan, meningkatkan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul, Pak Wira. Iya. Baik, Ibu, semoga kedepannya kompetensi inti coaching Ibu ini dapat terus berkembang sehingga dapat meningkatkan kompetensi Ibu. Coaching Ibu juga bisa terus berkembang, mengemukakan ide-ide atau potensi yang ada di dalam dirinya sehingga proses pembelajaran di kelas atau di coaching Ibu itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap sukses dan menjadi coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Wira. Ya, sama-sama.